Di negara Qin Besar, Kabupaten Qizi, Kota Mohe, Klan Xiao. Xiao Chen duduk di atap sebuah rumah di halaman belakang klan Xiao. Itu adalah hari yang cerah dan langit cerah, tetapi suasana hati Xiao Chen sangat buruk, dan dia merasa sangat tertekan. Dia bersumpah jika dia kembali ke bumi, dia tidak akan pernah membeli apapun dari Taobao lagi. Ketika Xiao Chen di bumi, dia membeli kompendium budidaya seharga 250 RMB, penjualnya juga menyertakan pil abadi yang dikatakan dapat memungkinkan seseorang untuk naik ke dunia dewa. Xiao Chen biasanya sangat tertarik pada legenda dan metode budidaya makhluk abadi dan membelinya dengan mudah. Selama 3 tahun, Xiao Chen telah mengikuti metode budidaya yang tertulis dalam ringkasan budidaya, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Selain mengingat metode pemurnian pil, pembuatan jimat, formasi, dan pemurnian senjata, dia tidak dapat memahami sisanya. Namun, Xiao Chen tidak menyerah, menaruh harapannya pada pil abadi, pil hijau tua yang tampak aneh tak tertandingi. Dia pernah mencoba menggunakan palu baja untuk menghancurkannya, yang memperlihatkan medan gaya di sekitarnya saat palu itu mendekat. Terlepas dari seberapa besar beban yang dia berikan pada ayunannya, medan gaya tidak mau bergerak. Kejadian misterius ini menyebabkan Xiao Chen mengambil keputusan dan akhirnya memakan pil abadi ini. Siapa yang menyangka bahwa setelah dia memakan pil abadi, meskipun memang Xiao Chen naik ke dunia yang berbeda, itu bukanlah dunia abadi dalam legenda melainkan sebuah tempat yang dikenal sebagai benua Tianwu. Dia menjadi kacau untuk waktu yang lama sebelum dia menyadari bahwa dia telah menyeberang dan masuk ke dalam tubuh seseorang dengan nama yang sama, Xiao Chen, seperti dirinya. Dia akan mampu menanggungnya jika itu adalah kenaikan biasa, tetapi siapa di antara yang naik tidak menjadi kompeten dan sombong, mampu sendirian mengalahkan ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan kosong dan mengirim kerumunan wanita cantik ke dalam delirium yang menjerit-jerit dengan ombak dari tangan mereka. Benua Tianwu adalah wilayah di mana yang kuat dihormati. Namun, orang yang tubuhnya dimilikinya benar-benar sampah dalam cara budidaya. Dia sudah berusia 16 tahun, namun dia masih belum memadatkan jiwa bela dirinya. Klan Xiao adalah klan nomor 1 di kota Mohe, dan Xiao Chen adalah putra kepala klan. Ini mungkin terdengar sangat bergengsi, tetapi karena kurangnya bakat dalam budidaya, bahkan para pelayan di klannya meremehkannya. Reputasi Xiao Chen sebagai sampah diketahui oleh semua orang di seluruh kota Mohe, menyebabkan dia dibenci oleh semua orang, bahkan ketika dia pergi keluar. Tuan Muda Xiao, tetua pertama telah memintamu pergi ke aula bela diri untuk menguji kemampuanmu. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, maka kamu harus segera pergi. Saya sudah menyampaikan pesannya, jadi apakah Anda pergi atau tidak, itu masalah Anda. Ketika dia mendengar suara itu segera mematahkan pemikiran Xiao Chen. Orang yang berbicara adalah gadis pelayan klan Xiao. Namun, dia bahkan tidak repot-repot melihat Xiao Chen yang sedang duduk di atap rumah. Ketika dia selesai mengucapkan bagiannya, dia dengan santai mengabaikan Xiao Chen dan pergi. Para pelayan klan Xiao adalah orang-orang yang bisa berkultivasi. Bakat gadis pelayan yang berbicara sebelumnya tidaklah tinggi, tetapi dia telah berhasil memadatkan jiwa bela diri ketika dia berusia 12 tahun. Dia lebih kuat dari Xiao Chen, sampah yang tidak bisa menyingkat jiwa bela diri, bahkan ketika dia sudah berusia 16 tahun. Terlebih lagi, Xiao Chen biasanya mengandalkan statusnya dan menggoda gadis-gadis pelayan ini, yang telah merusak reputasinya, jadi bagaimana mungkin ada orang yang bisa menghormatinya. Bahkan seorang gadis pelayan berani membencinya, apa yang sebenarnya dilakukan Xiao Chen ini. Setelah gadis pelayan menyampaikan pesannya, suasana hatinya memburuk. Dia menepuk pantatnya hingga bersih dari debu lalu langsung melompat dari atap. Apa yang menyebabkan suasana hati Xiao Chen menjadi suram bukanlah sikap gadis pelayan itu, melainkan pesan yang disampaikan gadis pelayan itu kepadanya. Ujian kemampuan klan Xiao yang diadakan setiap 3 bulan. Melalui ingatan tubuh ini, Xiao Chen tahu bahwa setiap orang di klan Xiao, tidak peduli tua atau muda, akan diminta menjalani tes kemampuan setiap 3 bulan. Ia menilai status budidaya mereka saat ini, mereka yang meningkat akan diberi penghargaan, dan mereka yang malas dan stagnan akan dihukum. Hukumannya bisa ringan atau berat, tergantung berat ringannya kasus. Sebagian besar murid muda klan akan berada dalam suasana hati yang baik pada hari ini, mereka yang memiliki bakat luar biasa menantikan hari ini sehingga mereka dapat mengesankan semua orang dan membual tentang kekuatan mereka. Namun,
Hari ini merupakan siksaan bagi Xiao Chen. Sejak dia mengalami stagnasi dalam kultivasinya sejak usia 8 tahun, dia terjebak di alam pemurnian roh kelas 9. Dia tidak dapat mengambil langkah selanjutnya dan menyingkat jiwa bela diri, yang akan memungkinkan dia untuk berubah menjadi seorang kultivator sejati. Selama 8 tahun, peristiwa ini selalu berubah menjadi mimpi buruknya. Setiap kali dia diuji, dia masih berada di kelas 9 dari Realm of Spirit Refinement tanpa sedikit pun peningkatan. Adapun murid-murid lain seusianya, mereka telah mencapai puncak murid bela diri, dan beberapa yang lebih kuat bahkan telah maju ke alam master bela diri. Ketika Xiao Chen tiba di aula bela diri, tempat latihan bela diri besar seluas beberapa ratus meter persegi dipenuhi orang. Jika dihitung, tidak kurang dari 800 orang, yang semuanya adalah murid generasi muda di klan Xiao. Mereka berusia tidak lebih dari 20 tahun, namun yang terlemah memiliki kultivasi di alam murid bela diri. Melalui ini, kekuatan klan nomor 1 kota Mohe, klan Xiao, dapat terlihat dengan jelas. Dia baru saja menemukan sudut dan berdiri di sana. Dia tidak memiliki harapan berlebihan untuk bisa bersinar di sini, tidak menginginkan apapun selain datang dan pergi, dengan tenang dan damai. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua berdiri di samping batu penyegel ajaib yang digunakan untuk mengukur kekuatan seseorang. Orang ini adalah tetua pertama klan Xian, Xiao Qiang. Dia adalah seorang Grandmaster bela diri puncak, kekuatannya di klan Xiao berada di urutan kedua setelah kepala klan, Xiao Xiong. Di kota Mohe, dia dianggap ahli. Seorang pemuda yang tampaknya berusia 18 atau 19 tahun berdiri di depan batu penyegel ajaib. Dia bersiap untuk menjalani tes, tetapi ketika dia menoleh, dia secara tidak sengaja memperhatikan Xiao Chen di sudut. Sudut mulut pemuda itu sedikit melengkung, memperlihatkan sedikit cibiran. Dia berseru dengan nada yang aneh, "Jadi, Saudara Chen sudah tiba, kenapa kamu berdiri begitu jauh? Karena kamu di sini, bagaimana kalau aku membiarkan Saudara Chen mengikuti tesnya dulu?" Xiao Chen tersenyum pahit. Ada beberapa hal yang kemungkinan besar akan terjadi jika Anda semakin menghindarinya. Dia sudah berdiri begitu jauh, namun dia masih terlihat oleh seseorang. Orang yang berbicara adalah Xiao Jian, yang merupakan kakak laki-laki Xiao Chen yang memiliki ayah yang sama tetapi memiliki ibu yang berbeda. Dalam setiap ujian, dia selalu mempersulit Xiao Chen. Xiao Chen mulai berkultivasi pada usia 4 tahun. Dalam setahun, dia bisa merasakan esensi langit dan bumi, dan dalam waktu 1 tahun lagi, dia mencapai pemurnian roh kelas 1. Dalam 3 tahun berikutnya, sebelum dia berusia 8 tahun, dia mencapai pemurnian roh kelas 9. Dia tampaknya berada di titik puncak untuk mengkonsolidasikan jiwa bela dirinya. Saat itu, dia adalah bakat langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun di klan Xiao. Pada saat itu, Xiao Jian masih berada di sekitar pemurnian roh kelas 5. Semua orang di klan Xiao memperhatikan Xiao Chen, dan para tetua klan akan memberikan segala macam pujian pada Xiao Chen. Xiao Jian menjadi seperti boneka, dilupakan oleh semua orang. Sejak itu, dia membenci Xiao Chen. Mereka berdua adalah putra Xiao Xiong, jadi mengapa Xiao Chen dicintai oleh semua orang namun ia dilupakan? Para murid klan Xiao di sekitarnya tampaknya mengharapkan tontonan yang bagus. Selama setiap tes kemampuan, Xiao Jian akan menggunakan banyak metode berbeda untuk mempermalukan Xiao Chen, mereka semua sudah terbiasa. Lebih jauh lagi, setiap kali mereka melihat bagaimana kejeniusan masa lalu telah jatuh ke dalam keadaan menjadi sampah seperti saat ini, mereka merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hati mereka. Xiao Chen tidak bergerak, dia malah hanya menatap dingin ke arah kerumunan, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Xiao Jian berbalik ke arah kerumunan dan perlahan berjalan mendekat. Kerumunan membukakan jalan untuknya, dengan harapan bahwa ini akan menjadi pertunjukan bagus yang tertulis di wajah mereka saat mereka melihat Xiao Chen. "Saudara Chen, kenapa kamu tidak bergerak? Apakah kamu tidak akan memberikan wajah pada kakakmu?" Xiao Jian berkata dengan sinis sambil meraih pergelangan tangan Xiao Chen dengan tangan kanannya, membawanya ke depan. Namun, ketika dia menariknya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggerakkan pergelangan tangan Xiao Chen. Dia tidak bisa tidak merasa khawatir, bagaimana sampah ini bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Tepat saat dia hendak menggunakan esensinya untuk membuat Xiao Chen tunduk, Xiao Chen melemparkan tangannya dengan ganas,
berhasil melepaskan tangan Xiao Jian di bawah pandangan orang banyak, dan menjawab dengan dingin. Kakak tidak perlu memaksakan diri. Aku bisa berjalan sendiri. Terdengar gumaman takjub, bagaimana sampah ini bisa membuang tangan Xiao Jian. Meskipun Xiao Jian tidak menggunakan esensi di tubuhnya, budidayanya telah mencapai puncak murid bela diri kelas superior, yang berarti dia hanya selangkah lagi untuk menjadi master bela diri. Ranah budidayanya pasti lebih tinggi daripada Xiao Chen dalam beberapa ranah, jadi mungkinkah sampah itu mengalami keajaiban dan memadatkan roh bela dirinya. Xiao Jian, yang tangannya dilempar oleh Xiao Chen, menatap kosong selama beberapa waktu, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi tidak sedap dipandang tak lama kemudian. Xiao Chen ini justru berani membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Dia dengan murung mengikuti Xiao Chen dan berjalan mendekat. Dia tidak berhenti berpikir bahwa dia telah mengatakan sesuatu untuk mencoba dan mempermalukan Xiao Chen sejak awal. Xiao Chen, yang berdiri di depan batu penyegel ajaib, memasang ekspresi pahit. Dia sangat jelas tentang bidang kultivasi apa yang dia jalani, tetapi dia tidak lagi memiliki jalan mundur. Skenario terburuknya adalah dia akan diejek lagi, tetapi memikirkan hal ini sebenarnya menenangkannya. Xiao Chen mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di batu penyegel ajaib, mengedarkan energi spiritual lemah di tubuhnya. Benang energi spiritual mengalir dari dantiannya ke titik akupuntur di lengannya, melalui meridiannya, dan dengan cepat berkumpul di telapak tangan kanannya. Batu penyegel ajaib di bawah telapak tangannya mulai berubah warna, dan warna putih awalnya perlahan berubah menjadi warna merah samar. Dalam waktu singkat, dahi Xiao Chen dipenuhi tetesan keringat, dan batu penyegel ajaib sepertinya memiliki semacam kekuatan melahap yang membuat energi spiritual di tubuhnya terus mengalir keluar. Namun, warna batu penyegel ajaib masih tetap merah samar yang tidak berubah. Xiao Chen, pemurnian roh kelas 9. Tidak ada perbaikan. Tetua pertama di balik batu penyegel ajaib, Xiao Qiang, berkata tanpa emosi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, menarik tangan kanannya, dan menyeka keringat di dahinya. Para murid klan Xiao di sekitarnya menghela napas lega. Sampah ini masih merupakan sampah sebelumnya. Tidak ada keajaiban, dan kekuatannya masih berada di kelas 9 penyempurnaan roh. Xiao Jian tertawa dingin. Sebenarnya, dia telah dikejutkan olehnya sebelumnya. Sekarang, dia ingat bahwa dia ingin menindasnya, dan karena itu dia segera memulihkan pola pikir sebelumnya yang ingin membuat masalah untuknya. Saudara Chen, kamu memang memiliki bakat yang tidak normal. Meskipun 8 tahun berkultivasi, Anda sebenarnya masih berada di kelas 9 penyempurnaan roh. Di seluruh klan Xiao, tidak, di seluruh negara Qin besar, hanya kamu yang memiliki bakat seperti itu. Haha. Semua murid klan Xiao di aula besar tertawa bersama. Penatua pertama di belakang batu penyegel ajaib hanya mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Dia merasa sangat disayangkan, karena Xiao Jian memiliki bakat yang dapat diterima dan cukup pekerja keras dalam kultivasinya, namun dia hampir tidak memiliki belas kasihan. Dia pasti tidak akan mendaki jauh di masa depan. Dia tidak yakin apakah anak ini bisa bertahan dalam janji 10 tahun yang akan terjadi setengah tahun kemudian. Xiao Chen tetap diam dan mempertahankan ekspresi dingin. Ini adalah kakak laki-lakinya, yang bukannya menghiburnya, malah mengambil inisiatif untuk mempermalukannya. Memiliki saudara yang lebih tua sama saja dengan tidak memiliki saudara laki-laki. Xiao Jian mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Xiao Chen sambil tersenyum aneh. Saudara Chen, jangan berkecil hati, santai saja. Mungkin Anda bisa menyingkat jiwa bela diri Anda dalam beberapa tahun lagi. Hei, saudara Chen, mengapa kamu berlutut? Jangan seperti ini, aku tidak pantas menerima perlakuan seperti itu. Xiao Jian menggunakan esensinya ketika dia menepuk Xiao Chen, menggunakan sekitar setengah kekuatan murid bela diri puncak. Mengingat Xiao Chen telah mempermalukannya sebelumnya di depan semua orang, dia tidak berniat melepaskannya begitu saja. Xiao Chen berlutut di tanah dengan satu kaki, dahinya dipenuhi keringat. Setelah Xiao Jian memasukkan esens ke tangannya, tangan itu menekan bahunya dengan kuat. Terlepas dari jumlah kekuatan yang dia gunakan, dia tidak mampu melawan Xiao Jian. Ada suara mengejek datang dari kerumunan, Tuan Muda Chen, bahkan dengan kultivasi yang luar biasa, Anda tidak perlu menggunakan metode seperti itu untuk menampilkannya. Tuan Muda Chen memang Tuan Muda Chen, bahkan cara dia berlutut menunjukkan keanggunan seperti itu.
Xiao Chen menutup kedua matanya. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya, menyebabkan kuku jarinya menusuk dagingnya. Darah segar perlahan menetes keluar, dan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Ketidakpuasan, dia tidak mengundurkan diri. Kebencian yang berasal dari lubuk jiwanya mulai merasuki tubuh Xiao Chen. Dia tidak mengundurkan diri. Apakah itu kamu? Xiao Chen bergumam. Kebencian yang membara dari lubuk jiwa itu sendiri sepertinya berasal dari jiwa asli tubuh ini. Bahkan setelah dia meninggal, kebencian yang telah terakumulasi selama 8 tahun terus bermunculan, dia tidak menyerah. Tidak ada seorang pun yang rela menjadi sampah. Tidak ada seorang pun yang mampu menanggung ejekan dan penghinaan dari orang lain tanpa batas waktu. Tidak ada seorang pun yang rela menghormati orang lain selama sisa hidup mereka. Anda adalah Xiao Chen, saya juga Xiao Chen. Aku akan tinggal menggantikanmu, menghapus 8 tahun penghinaan ini. Aku akan membuat mereka yang mengejekmu, menghinamu, dan menggodamu memahami apa itu penyesalan. Xiao Chen dengan keras membuka matanya. Tatapannya yang berseri-seri menggantikan tatapan dingin dan hampa yang biasa ia kenakan, tekad di matanya tetap teguh. Aku, Xiao Chen, tidak akan menjadi sampah selamanya. Dia mendorong tubuhnya ke bawah dan dengan cepat berguling ke belakang, berdiri di belakang batu penyegel ajaib. Dia memandang Xiao Jian dengan tatapan dingin. Xiao Jian senang dengan dirinya sendiri ketika dia melihat murid-murid klan Xiao di sekitarnya menertawakan Xiao Chen. Dia telah menenangkan pikirannya sejak dia tertangkap basah dan secara tidak sengaja membiarkan Xiao Chen lepas dari genggamannya. Dia tidak bisa menahan perasaan frustrasi lagi memikirkan hal itu dan hendak mengambil tindakan. Sepotong kain pecah terbang dan mengenai wajahnya, menamparnya dengan kekuatan yang besar. Sepotong kain telah robek dari lengan Xiao Chen. Tentu saja, itu berarti orang yang melakukan itu adalah Xiao Chen. Bagus sekali, karena kamu sudah menerimanya. Dengan ini aku menantangmu untuk duel hidup dan mati 7 hari kemudian. Mulai sekarang, kamu bukan lagi kakakku, dan kamu tidak akan pernah menjadi kakakku lagi. Xiao Chen menatap Xiao Jian dengan dingin dan berbicara, suaranya yang dingin sepertinya muncul dari 9 lapisan neraka. Aula, Xiao Jian marah sampai wajahnya berubah ungu ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menahan esens yang dia kumpulkan di tangannya dan menghilangkan teknik bela diri yang akan dia jalankan, Inferno Chop. Setelah menatap kosong ke ruang kosong untuk beberapa saat, dia dengan cepat memahami apa yang dimaksud Xiao Chen dengan kata-katanya, menatapnya seolah dia baru saja melihat hantu. Bukan hanya dia, semua orang di tempat latihan bela diri juga mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen ketika dia mengatakan bahwa dia telah menerimanya. Keributan terjadi di antara kerumunan, yang kemudian juga memandang Xiao Chen seolah-olah mereka melihat hantu. Ritus duel. Apa yang baru saja dilakukan Xiao Chen adalah ritus duel di benua Tianwu. Ada banyak jenis ritus duel di benua Tianwu. Misalnya, jika Anda melemparkan sapu tangan ke arah lawan dan dia menangkapnya, berarti lawan tersebut menerima tantangan tersebut. Sifat dari duel semacam ini adalah ramah, dan sebagian besar tantangannya adalah jenis ini. Menurut budaya dan praktik yang berbeda di wilayah mereka, terdapat berbagai jenis ritus duel. Namun, dimanapun tempatnya, ada satu jenis ritus duel yang bersifat universal, terlebih lagi, duel seperti itu adalah yang paling kejam. Itu adalah tindakan memukul wajah seseorang dengan menggunakan potongan kain yang sobek dari lengan bajunya. Jika kainnya mengenai sasaran, maka permintaan duel otomatis disetujui. Dan begitu duel dimulai, itu adalah pertarungan sampai mati. Namun, Xiao Chen berada di kelas 9 penyempurnaan roh. Tanpa teknik bela diri apapun, bukankah mencari kematian jika dia menantang murid bela diri puncak dalam duel semacam ini sama saja? Di benua Tianwu, penggarap bela diri berkuasa, bidang budidaya bela diri dibagi menjadi pemurnian roh awal, murid bela diri, master bela diri, saint bela diri, raja bela diri, sage bela diri, dan kaisar bela diri. Alam pemurnian roh dibagi menjadi 9 kelas, sedangkan alam murid bela diri ke atas dibagi menjadi kelas inferior, kelas medial, dan kelas superior. Dalam perjalanan budidaya bela diri, fase pemurnian roh dianggap yang paling menantang, dan hanya setelah mencapai pemurnian roh kelas 9 dan memadatkan jiwa bela diri barulah seseorang dapat dianggap sebagai seorang kultivator sejati. Bagi orang-orang dengan bakat bagus, mereka akan mampu memadatkan jiwa bela diri mereka sebelum usia 10 tahun.
Jika jiwa bela diri dipadatkan setelah usia 10 tahun, maka pencapaian orang tersebut di jalur bela diri pasti akan terbatas. Semakin awal seseorang memadatkan semangat bela diri mereka, semakin banyak yang akan mereka capai di masa depan. Di dalam klan Xiao, di halaman terpencil, Xiao Chen duduk bersila di tempat tidur di kamar tidur dan mengikuti metode penanaman tubuh barunya untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Benang energi spiritual melonjak ke arahnya dari segala arah, memasuki tubuhnya melalui 720 titik akupuntur mayor dan minor melalui pori-porinya. Setelah itu, energi roh bergerak sepanjang meridian seperti seekor ular kecil, merayap menuju dantian. Energi roh dari segala arah bergerak melalui meridian dan berkumpul di satu tempat. Ada masa tak berbentuk di lokasi dantian, energi spiritual berputar di atas dantian satu kali, berubah menjadi untaian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan kembali ke meridian. Xiao Chen tidak mengundurkan diri dan mencoba mengumpulkan energi spiritual lagi dan menggunakan rentetan untaian energi baru untuk memberi tekanan pada dantian, tetapi energi spiritual hanya mengitari dantian seperti sebelumnya dan kembali duduk di meridian. Setelah beberapa kali mencoba, energi spiritual di sekelilingnya mulai menipis, namun energi tersebut masih belum bisa masuk ke dantian. Akhirnya, semua energi spiritual mengalir secara terbalik, melalui meridian dan titik akupuntur, memasuki kulit dan otot untuk secara perlahan menyehatkan tulang, kulit, dan otot Xiao Chen sebelum menghilang sepenuhnya. Xiao Chen berhenti berkultivasi, kemudian menggebrak tempat tidurnya dengan frustrasi, dia masih tidak dapat mengatasi rintangan ini. Sejak Xiao Chen memasuki pemurnian roh kelas 9, energi spiritual yang diserapnya tidak akan berkumpul di dantiannya. Sebaliknya, setiap bagian terakhirnya meresap ke dalam tulang, kulit, dan ototnya, menyebabkan tubuhnya menjadi marah hingga menjadi sangat kuat dan tahan lama, yang juga memberinya tingkat kekuatan yang mengejutkan. Jika lawan tidak menggunakan esens, bahkan jika mereka adalah pembudidaya bela diri, realem martial master, mereka tidak akan mampu bersaing melawannya dalam hal kekuatan. Inilah alasan mengapa dia bisa berjuang bebas dari Xiao Jian lebih awal. Namun, jika dia tidak mampu memadatkan jiwa bela diri, maka dia tidak punya cara untuk menyaring energi spiritual langit dan bumi menjadi esensi yang lebih kental. Teknik bela diri untuk murid bela diri dan seterusnya membutuhkan esens untuk dieksekusi. Terlepas dari kekuatan fisiknya, di hadapan seorang master bela diri yang menggunakan esensi, hanya ada jalan menuju kematian. Mungkinkah dia tidak bisa lolos dari kematian dalam 7 hari? Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di kepalanya, ringkasan budidaya yang dia beli dari Taobao. Dia tidak bisa mengolahnya di bumi, tapi mungkinkah bisa mengolahnya di dunia ini? Keberadaan roh bela diri berarti dia mungkin tidak bisa membentuk Jin Dan atau Yuanying, tapi bagaimana dengan budidaya? Energi spiritual langit dan bumi tidak ada di dunia sebelumnya, tetapi ada di mana-mana di dunia ini. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Dalam ringkasan budidaya, hanya ada satu metode budidaya abadi, yaitu mantra surgawi guntur ungu. Dia telah membaca ringkasan budidaya selama 3 tahun dan sudah mampu menghafalnya sejak lama. Dia duduk bersila lagi dan mulai berkultivasi sesuai dengan mantra ilahi guntur ungu. Mantra ilahi guntur ungu memiliki total 12 lapisan, jadi dia secara alami hanya bisa mulai berkultivasi dari lapisan pertama. Dia diam-diam mengucapkan mantranya, segera dapat dengan jelas merasakan gejolak energi spiritual di sekitarnya, dan mulai merasakan kegembiraan di hatinya. Xiao Chen menenangkan emosinya dan terus mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Pada saat ini, dia benar-benar tidak boleh terlalu bersemangat dan tidak sabar. Energi spiritual di sekitarnya terus-menerus memancar keluar, meresap ke dalam dirinya dalam perasaan energi spiritual yang sangat jelas meresap ke dalam pori-porinya. Benang-benang energi spiritual yang memasuki tubuhnya seperti ikan-ikan kecil yang berenang dengan gembira, menghasilkan perasaan riang yang tak terlukiskan. Kecepatan dan kepadatan penyerapan energi spiritual lebih cepat dan lebih padat beberapa kali lipat. Energi spiritual berenang dengan gembira melalui meridiannya, meridian tipis Xiao Chen melebar dan terus melebar di bawah pengaruh energi spiritual yang tebal dan padat. Energi spiritual mengalir dengan cepat dan, dalam sekejap, menyelesaikan sirkuit kecil di depan dadanya. Kecepatannya yang mengkhawatirkan membuat Xiao Chen merasa sedikit khawatir, buru-buru menenangkan diri dan memperlambat laju sirkulasi energi spiritual. Setelah menyelesaikan satu siklus, energi spiritual kembali dan bertahan di atas dantian.
Xiao Chen mulai gugup. Dia belum menyerah, jadi dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan energi spiritual, dengan hati-hati mengarahkannya sedikit demi sedikit ke arah massa tak berbentuk yang merupakan dantiannya dan menekannya. Energi spiritual yang tak terbatas itu seperti naga banjir dan perlahan berenang ke sisi dantian. Perasaan yang dia rasakan berbeda dari saat dia mencoba ini sebelumnya. Kali ini, pikirannya dapat dengan jelas merasakan penghalang fleksibel di dantiannya yang mencegah energi spiritual menyusup ke dalamnya. Perasaan energi spiritual yang bergerak maju menjadi semakin jelas hingga akhirnya energi spiritual tidak dapat lagi bergerak maju. Xiao Chen mengeraskan hatinya dan menyebabkan sisa energi spiritual yang tersebar di meridiannya berkumpul di atas dantiannya, segera setelah itu mendorongnya untuk menyerang ke bawah dengan ganas. Terdengar ledakan keras, dan energi spiritual bangkit kembali, menyebabkan gelombang besar. Xiao Chen bisa merasakan organ dan jeroannya telah bergeser, dan seutas darah segar keluar dari sudut mulutnya. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Dengan cepat mengingat kembali dirinya sendiri, dia perlahan-lahan menyalurkan energi spiritualnya ke organ-organ yang rusak. Selama 4 jam terakhir, Xiao Chen dengan hati-hati memperbaiki organ dalam yang rusak. Setelah pelajaran ini, dia tidak lagi berani menggunakan energi spiritual untuk secara paksa membobol dantian. Setelah luka-lukanya stabil, dia perlahan memulihkan sirkulasi mantra ilahi guntur ungu, terus-menerus menyerap rangkaian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melalui siklus di meridiannya, energi spiritual meresap ke dalam tulang, kulit, dan otot Xiao Chen. Dia telah membuat keputusan, karena untuk sementara dia tidak dapat memadatkan jiwa bela diri, maka dia akan membuat tubuhnya menjadi sangat tangguh. Xiao Chen lupa waktu saat dia berkultivasi, telah menyelesaikan 36 siklus tanpa menyadarinya. Membuka matanya, 2 titik cahaya ungu melintas di matanya. Saat ini, langit cerah, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata, karena dia menghabiskan sepanjang malam bercocok tanam di dalam rumah. Meski belum tidur semalaman, pikiran Xiao Chen terasa segar kembali, tanpa sedikit pun rasa lelah. Tak lama setelah itu, Xiao Chen menyadari aroma aneh. Saat melirik ke bawah, dia menyadari lapisan tebal cairan hitam lengket telah menempel di tubuhnya, bau amis yang tak tertahankan. Ini adalah kotoran dan bahan limbah di tubuh Xiao Chen. Di masa lalu, ketika Xiao Chen berkultivasi, tubuhnya paling banyak memiliki lapisan keringat yang menutupinya. Namun, keseluruhan malam tadi dihabiskan untuk berkultivasi dengan kecepatan penyerapan 3 kali lipat dari sesi sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemandangan ekstrim yang kita lihat sekarang, dan mereka yang tidak mengetahui situasinya mungkin akan berasumsi bahwa Xiao Chen telah jatuh ke jamban. Xiao Chen tersenyum pahit dan segera pergi mandi. Jika dia keluar seperti ini, pasti akan menimbulkan banyak kesalahpahaman. Setelah mandi, dia berganti pakaian baru dan berjalan ke halaman. Dia mengambil posisi dan mulai berlatih teknik tinju paling biasa dari klan Xiao. Teknik tinju klan Xiao memiliki rangkaian gerakan yang menyatukan gerakan naik, turun, maju, dan mundur, yang membuatnya tampak sangat jelas. Xiao Chen menyerang dengan sangat lancar, memancarkan gelombang angin dari tinjunya. Tanpa disadarinya sendiri, mantra ilahi guntur ungu di tubuhnya secara otomatis beredar bersamaan dengan gerakannya. Teknik tinju yang awalnya biasa-biasa saja tampaknya berubah menjadi tirani dan perkasa. Tangannya terulur dan ditarik ke belakang secara bergantian, dan suara guntur seakan memenuhi udara. Perubahan ini menyebabkan Xiao Chen merasa sangat gembira karena dia tidak menyangka mantra ilahi guntur ungu memiliki efek seperti itu. Semakin dia menyerang, semakin dia merasa senang. Tinjunya menjadi semakin cepat, dan gemuruh guntur terus terdengar. Tanpa disadari, saat dia berteriak pelan, listrik terlihat melengkung tanpa henti di tinjunya. Sensasi panas menjalar ke tangan kanannya, dan seluruh tangan kanannya sepertinya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Xiao Chen berteriak keras, seluruh tubuhnya melompat ke depan, dan ketika dia mendarat, tinjunya jatuh ke tanah. Xiao Chen menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya dalam tinju ini. Ledakan, batuan tersebut hancur dalam jumlah besar. Di antara retakan yang tak terhitung jumlahnya, ada lubang kecil selebar setengah meter. Xiao Chen menahan napas saat dia melihat bebatuan yang hancur dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan tinju ini mungkin tampak ganas, tapi dia tahu ini bukan apa-apa. Ketika penggarap bela diri yang kuat menggunakan teknik bela diri ini, itu bisa menciptakan lubang besar yang lebarnya setidaknya 1 meter.
Selain itu, tidak akan ada retakan apapun. Batuan yang hancur semuanya akan berubah menjadi bubuk. Namun, Xiao Chen sangat puas. Dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Dia baru saja mengembangkan mantra ilahi guntur ungu selama 1 malam, namun kekuatannya sudah sangat mengejutkan. Setelah berkultivasi selama beberapa hari lagi, tubuhnya mungkin bisa dibandingkan dengan alam murid bela diri. Terlebih lagi, aliran listrik di tinjunya akan memberikan kejutan yang mengejutkan bagi orang lain. Setelah beristirahat sebentar, Xiao Chen memutuskan untuk melanjutkan kultivasinya. Hanya saja, dia tidak bisa kembali ke kamar tidur untuk berkultivasi lagi. Dia harus mencari tempat dengan energi spiritual yang lebih padat. Pegunungan belakang, Gunung Tujuh Tanduk, klan Xiao adalah tempatnya. Gunung Tujuh Tanduk ini bisa dikatakan sebagai sumber pijakan klan Xiao. Ada banyak binatang roh dan tumbuhan langka di gunung. Terlebih lagi, kepadatan energi spiritual di sana lebih dari 1 kali lipat dibandingkan dengan area di mana dia berada saat ini. Dalam ingatan tubuh ini, klan Xiao dianggap sebagai klan yang sangat besar bertahun-tahun yang lalu, dan tidak hanya di negara Qin besar tetapi juga di benua Tianwu. Mereka baru datang ke kota Mohe setelah menolak. Generasi klan Xiao sebelumnya telah menggunakan kekuatan bela diri mereka untuk menduduki gunung ini. Mengandalkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari Gunung Tujuh Tanduk, klan Xiao perlahan-lahan membangun pijakan yang kokoh di kota Mohe, berubah menjadi klan nomor 1 di wilayah tersebut. Satu-satunya kelemahannya adalah harta karun seperti itu secara alami akan menyebabkan mata orang lain menjadi merah karena cemburu. Karena Gunung Tujuh Tanduk ini, terjadilah aliran konflik dan perselisihan yang tiada henti. Pada periode itu, klan lokal kota Mohe dan klan Xiao mengalami banyak pertempuran skala besar, menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Akhirnya, di bawah mediasi penguasa kota-kota Mohe, semua klan di kota Mohe mencapai kesepakatan. Setiap 10 tahun, mereka akan mengadakan kompetisi, dan semua pemuda dari klan yang berusia di bawah 20 tahun akan berpartisipasi di dalamnya. Pemenangnya akan memutuskan siapa yang memperoleh hak atas Gunung Tujuh Tanduk. Kedua belah pihak mundur selangkah, dan klan Xiao juga tidak berani menyinggung semua klan di sekitarnya dan menyetujuinya. Meskipun kekuatan klan Xiao telah menurun, mereka berhasil meraih kemenangan dalam 3 kompetisi seni bela diri terakhir. Janji 10 tahun berikutnya akan terjadi setengah tahun lagi. Klan Xiao dalam kompetisi ini menaruh semua harapannya pada Xiao Jian dan cucu misterius dari tetua pertama. Sambil mengingat kembali sejarah Gunung Tujuh Tanduk, Xiao Chen sudah sampai di kakinya. Ada celah yang didirikan di kaki, yang merupakan tempat pasukan elit klan Xiao ditempatkan. Jika ada orang yang bukan dari klan Xiao yang ingin masuk, selain harus mendaftar terlebih dahulu, mereka juga harus membayar biaya masuk. Xiao Chen, sebagai putra kepala klan, tentu saja tidak harus menjalani prosedur kasar untuk memasuki Gunung Tujuh Tanduk. Namun, ketika penjaga dari klan Xiao mengetahui bahwa dia ingin masuk, dia mempersulitnya. Siapa yang belum pernah mendengar tentang Tuan Muda Kedua dan budidayanya di pemurnian roh kelas 9, bahwa dia adalah sampah terkenal di kota Mohe. Jika dia memasuki Gunung Tujuh Tanduk, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menantinya. Ketika kepala klan mulai mencari orang untuk disalahkan, dia pasti akan dihukum. Tuan Muda Kedua, binatang roh di dalam gunung sangat ganas. Ini bukanlah tempat yang menyenangkan. Lebih baik Tuan Muda Kedua tidak masuk. Salah satu penjaga menyarankan. Faktanya, penjaga itu ingin mengatakan lebih banyak tetapi tidak mengutarakannya, menahan diri untuk tidak menambahkan bahwa pavilion hujan berkabut di dalam tembok kota yang aman akan lebih cocok untuknya daripada, sejujurnya, mencari kematian dini di tempat ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum. Dia tidak keberatan dengan nada suara penjaga ini. Siapa bilang aku akan naik gunung untuk bermain? Saya akan berkultivasi. Mungkinkah, sebagai putra kepala klan, saya tidak memiliki hak memasuki gunung ini untuk bercocok tanam? Penjaga yang sama sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi orang di belakangnya menahannya, tersenyum, dan berbicara. Karena Tuan Muda Kedua akan berkultivasi, tentu saja kami tidak akan menghalangi Anda. Kami hanya berharap Tuan Muda tidak mengembara terlalu dalam dan menjauhi gunung bagian dalam. Itu wajar. Ketika Xiao Chen mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Mengapa kita membiarkan dia masuk? Ini sama saja dengan mengirimnya ke kematiannya, kata penjaga yang berbicara tadi.
Jaringan informasimu tidak efektif, pernahkah kamu mendengar duelnya dengan Xiao Jian? Ini adalah duel hidup dan mati. Biarkan dia masuk, bahkan jika dia mati dalam cengkeraman makhluk roh, itu masih lebih baik daripada mati di tangan Xiao Jian. Aula, Xiao Chen berjalan menuju puncak gunung. Setelah mengolah mantra ilahi guntur ungu, dia bisa merasakan bagaimana persepsinya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hutan di gunung itu dipenuhi dengan energi spiritual langit dan bumi. Saat ini, dia sedang mencari area dengan energi spiritual terpadat di dalam lingkungan pegunungan. Meskipun dia tidak berhasil memadatkan semangat bela diri kemarin, dia tidak menyerah pada harapan. Dalam ringkasan budidaya, selain mantra Dewa Guntur Ungu, yang merupakan dasar untuk budidaya, ada juga metode pemurnian pil obat. Berdasarkan pengalamannya selama ini, ia menemukan bahwa tumbuhan di dunia ini identik dengan yang tercatat dalam ringkasan budidaya. Selama dia mengolah mantra ilahi guntur ungu untuk jangka waktu tertentu dan memadatkan api paling dasar, dia bisa memurnikan pil obat. Dengan bantuan pil obat, akan ada harapan dalam memadatkan jiwa bela diri miliknya. Tiba-tiba, berdasarkan persepsi Xiao Chen, dia melihat area sekitar 500 meter di depannya. Tampaknya ada banyak sekali energi spiritual di sana. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat lebih jelas. Vegetasinya subur, kokoh, dan subur, sedangkan pepohonan di tempat ini tampak lebih lebat dibandingkan di daerah lain. Xiao Chen tersenyum, akhirnya menemukannya, dan menyingkirkan dahan yang menghalangi jalannya dan berlari mendekat. Ketika dia berada di dekat tempat dengan energi spiritual yang melimpah, Xiao Chen berhenti. Tempat seperti ini biasanya memiliki spirit beast kuat yang mengintai di sekitarnya. Persepsi binatang buas roh melebihi persepsi manusia, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak merasakannya. Tempat budidaya yang bagus pasti sudah ditempati. Dia harus menemukannya terlebih dahulu. Binatang buas roh terkuat di bagian ini hanya berada di peringkat 2, kira-kira setara dengan murid bela diri puncak manusia. Dengan budidaya Xiao Chen saat ini, selain mantra ilahi guntur ungu dan jika dia memanfaatkan lingkungannya, dia bisa menemukan peluang untuk membunuhnya. Angin sepoi-sepoi bertiup sejuk membuat dedaunan menari dengan lembut dan anggun. Xiao Chen menggunakan hidungnya untuk mengendus udara, menghirup aroma darah yang ringan. Namun, aroma ini sudah ada sejak lama dan menjadi samar. Jika hidung Xiao Chen tidak sensitif, dia mungkin tidak akan mencium baunya. Mungkinkah binatang roh yang dia lacak telah dibunuh oleh seseorang? Xiao Chen berpikir dalam-dalam, dengan beberapa kecurigaan. Dia maju beberapa langkah lagi, hanya untuk akhirnya melihat spirit beast yang mati di bawah pohon. Setelah Xiao Chen melihat lebih dekat, dia terkejut. Binatang buas roh yang mati ini adalah rubah roh ekor 2. Melihat luka di tubuhnya, dia hanya melihat ada luka pedang di lehernya, telah dibunuh hanya dengan satu tebasan pedang oleh seseorang. Rubah roh ekor 2 adalah eksistensi puncak dari binatang roh peringkat 2. Terkenal karena kecepatannya yang luar biasa, bisa dikatakan tak tertandingi di pinggiran Gunung Tujuh Tanduk. Terlebih lagi, binatang roh ini sangat cerdas dan licik. Jika ia menghadapi lawan yang kuat, ia akan mengambil kesempatan pertama untuk melarikan diri. Namun, mengingat kondisinya, terlihat jelas bahwa pada saat ditemukan, ia dibunuh dengan tebasan dan langsung mati bahkan tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Xiao Chen memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Rubah roh ekor 2 sangat cepat, jadi seberapa cepat serangan ini harus dilakukan untuk membunuhnya dalam satu tebasan. Orang ini setidaknya berada di alam master bela diri. Tiba-tiba, terdengar suara gerakan samar dari belakangnya, dan rasa bahaya menguasai dirinya. Omong kosong, Xiao Chen dengan cepat bereaksi, mengedarkan mantra ilahi guntur ungu dengan cepat. Dia mendorong kuat-kuat dengan kakinya saat energi panas menyebar ke kakinya, menyebabkan tubuhnya melompat ke langit. Tangannya mencengkeram dahan pohon yang tingginya sekitar 2 meter. Menggunakannya sebagai suspensi, dia dengan gesit mengayunkan tubuhnya dan berjungkir balik, mendarat dengan ringan di atasnya. Dia menyentuh punggungnya dan menemukan luka akibat pedang. Lukanya tidak dalam, namun mengeluarkan darah yang cukup banyak. Melihat darah di tangannya, Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak menghindarinya tepat waktu, tebasan ini bisa membelah pinggangnya menjadi 2. Xiao Chen menunduk, melihat pelakunya, yang merupakan seorang gadis yang tampaknya tidak lebih tua dari 20 tahun. Penampilan wajahnya sangat indah.
Kulitnya halus dan cerah, dia memiliki rambut hitam halus yang diikat menjadi ekor kuda yang tergantung di bahunya, dan wajahnya menawan seperti bunga. Dengan pakaian hijau yang dia kenakan, dia menunjukkan kemiripan dengan peri dunia lain. Namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Udaranya sangat dingin, dan di bawah tatapannya, bahkan udara pun terasa membeku. Gadis muda itu memegang pedang tipis di tangannya, yang memancarkan cahaya dingin. Tubuh pedang itu memancarkan cahaya bulan yang redup, menunjukkan bahwa itu adalah senjata roh. Di benua Tianwu, ada biji aneh, batu bulan. Ketika pandai besi memalsukan senjata, selama mereka mencampurkan debu batu bulan, kualitas senjata tersebut akan mengalami lompatan kualitatif, mengubahnya menjadi senjata roh. Senjata roh sangat kuat. Selain fakta bahwa mereka sangat tajam, mereka dapat menyatu dengan kekuatan roh bela diri, yang akan meningkatkan kekuatan kultivator ke puncaknya. Orang ini sepertinya familiar, Xiao Chen menyaring ingatannya untuk waktu yang lama sebelum mengingatnya. Melihat gadis di depannya ingin melakukan gerakan lain, dia buru-buru berbicara, "Sepupu Yulan, tolong jangan bergerak. Saya Xiao Chen, apakah kamu sudah melupakan saya? Ini adalah cucu dari tetua pertama, Xiao Yulan. Berdasarkan silsilah keluarga, dia adalah sepupu jauh dari pihak ibunya." Xiao Chen tidak terlalu mengenalnya, mengingat sepupunya ini sangat tertutup sejak muda. Dia jarang melihatnya setelah usia 10 tahun, dan yang dia dengar hanyalah bahwa dia berkultivasi sendirian dan tampak sangat misterius. Xiao Yulan mengerutkan kening, seolah sedang berpikir, lalu menarik pedangnya. Dia dengan lembut membuka bibirnya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, sepupu Xiao Chen. Apa yang kamu lakukan di sini?" Setelah melihatnya menarik pedangnya, Xiao Chen menghela napas. Dia melompat turun dari dahan pohon, menjelaskan, "Saya melihat energi roh di tempat ini berlimpah dan ingin berkultivasi di sini. Di masa depan, ketika sepupu datang ke tempat di mana energi roh melimpah, kamu harus lebih berhati-hati. Tempat-tempat seperti ini biasanya memiliki spirit beast yang kuat yang melindungi mereka." Xiao Yulan tiba-tiba berhenti, seolah dia teringat sesuatu, dan mengeluarkan botol giok dan memberikannya kepada Xiao Chen. "Ini adalah salep emas kualitas unggul. Ini efektif pada luka pedang di punggung Anda. Saya telah berkultivasi di sini selama beberapa hari ini dan telah mengusir banyak binatang roh yang ingin merebut daerah ini. Sepupu bisa bersantai dan tinggal di sini untuk bercocok tanam, jadi anggaplah sebotol salep emas ini sebagai kompensasi saya untuk Anda. Kalau begitu aku akan pergi." Xiao Chen menerima budak emas dan dengan serius memperhatikan gambar indah kepergian Xiao Yulan. Dia membunuh rubah roh ekor dua dengan tebasan, tingkat kultivasi ini berarti dia pasti jauh lebih kuat daripada Xiao Jian yang sombong itu. Hanya saja, kenapa dia tidak mau mengungkapkan dirinya? Mungkinkah dia selalu berada di Gunung Tujuh Tanduk ini, mengolah dan membunuh segala jenis binatang roh? Xiao Chen merenungkannya dengan hati-hati selama beberapa waktu dan sampai pada kesimpulan bahwa itu sangat mungkin. Ekspresi Xiao Yulan ketika dia melihatnya pada awalnya adalah seolah-olah dia sedang melihat binatang roh, tanpa emosi apapun. Jika dia tidak memanggil namanya secara tiba-tiba, dia mungkin sudah menjadi mayat. Itu tidak masalah, karena dia tidak punya banyak waktu lagi. Energi spiritual di tempat ini sangat melimpah, jadi dia perlu berkultivasi terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Dia menemukan pohon besar dan kokoh dan melompat ke dahan. Setelah itu dia duduk dalam posisi lotus dan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya. Aula, energi spiritual di gunung pasti jauh lebih padat daripada di bawah. Dalam sekejap, Xiao Chen bisa merasakan energi spiritual yang kuat memancar keluar. Meridian yang diperlebar oleh mantra ilahi guntur ungu dengan cepat terisi. Energi spiritual beredar dengan cepat di 8 meridian utama. Xiao Chen tidak lagi berani mencoba memaksakan energi spiritual ke dalam dantian seperti hari sebelumnya dan malah dengan patuh menggunakan energi spiritual untuk menyehatkan tulang, kulit, dan ototnya. Dia bergantian antara menarik dan membuang napas, dan napasnya mulai stabil. Dia memasuki keadaan kehampaan, seolah-olah dia telah menyatu dengan pegunungan. Keadaan ini dipertahankan selama sekitar 4 jam. Energi spiritual dalam jarak beberapa ratus meter dari Xiao Chen tiba-tiba menjadi gelisah, dan energi spiritual yang tak terbatas dan agung dengan panik ditarik ke dalam tubuh Xiao Chen oleh kekuatan yang tidak diketahui. Xiao Chen, yang telah memasuki keadaan kehampaan, tiba-tiba dikejutkan oleh situasi tersebut.
Energi spiritual ini seperti sungai besar, yang tak henti-hentinya mengalir ke tubuhnya. Energi spiritual di meridiannya menjadi semakin tebal, menyebabkan Xiao Chen, yang sudah jenuh dengan energi spiritual, merasakan sakit. Jika ini berlangsung selama 1 jam lagi, dia pasti akan meledak dan mati. Dia tidak bisa mengendalikan peredaran mantra ilahi guntur ungu, yang dengan panik terus beredar dengan sendirinya dengan kecepatan lebih cepat dari biasanya setidaknya 2 kali lipat. Apa yang sedang terjadi? Ketakutan yang mendalam merayapi pikiran Xiao Chen. Apakah aku akan mati seperti ini? Energi spiritual yang melonjak terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya. Dia melakukan yang terbaik untuk mengarahkan energi spiritual di meridiannya ke tulang, kulit, dan ototnya, namun dia tidak dapat mengimbangi laju energi spiritual yang mengalir ke dalam tubuhnya. Meridiannya sudah mulai menunjukkan beberapa retakan kecil, dan di dalam retakan tersebut terdapat beberapa bekas darah segar. Gelombang rasa sakit yang kuat dikirim ke otaknya, dan Xiao Chen mendengus dan hampir pingsan karena rasa sakit itu. Dia menurunkan kesadarannya, mengamati bahwa dantiannya masih berupa massa tak berbentuk. Dia mengatupkan rahangnya dan memutuskan untuk bertaruh. Jika energi spiritual ini tidak dapat menemukan jalan keluarnya, maka dia akan meledak dan segera mati. Hanya dengan berhasil memadatkan jiwa bela diri, barulah dia dapat menyempurnakan energi spiritual menjadi esensi. Setelah membuat keputusan itu, kesadarannya segera mengendalikan energi spiritual untuk menghantam dantian. Energi spiritual ini jauh lebih kuat daripada energi spiritual yang dia gunakan sebelumnya, dan seperti sebelumnya, ketika mendekati dantian, energi itu berhenti. Namun, kali ini tidak bangkit kembali. Dari 3 meridian utama dada, gelombang energi spiritual kuat lainnya datang dan bergabung dengan gelombang lainnya, membentuk keseluruhan yang lebih kuat. Dan kemudian dengan keras, ia menghantam penghalang yang mengelilingi dantian. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah segar, tetapi energi spiritual masih belum masuk ke dantian. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menembus penghalang tersebut, tetapi dia mencoba beberapa kali lagi dan secara tidak sengaja gagal. Xiao Chen mulai marah dan terus mengendalikan energi spiritual untuk menghancurkan penghalang di sekitar dantian. Setelah upaya kelima, Xiao Chen sudah memuntahkan 5 suap darah. Namun, kali ini, dia jelas bisa merasakan bahwa penghalang itu melunak. Dia merasakan kegembiraan di hatinya. Namun alih-alih mengumpulkan energi spiritual untuk mencoba lagi, dia mengambil napas dalam-dalam dan membiarkan energi spiritual di tubuhnya terakumulasi dengan bebas. Dalam waktu singkat, energi spiritual yang terkumpul menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia melonjak, di bawah kendali kesadaran Xiao Chen, dan tampaknya telah berubah menjadi naga banjir, menggeram ke arah dantian saat ia menabraknya. Ledakan. Terdengar dentuman keras yang datang dari tubuh Xiao Chen. Penghalang di dantian yang menghalangi kemajuan Xiao Chen selama 8 tahun sebenarnya telah rusak. Dia mengabaikan rasa sakit dan menurunkan kesadarannya, ingin melihat apa yang menyebabkan masalah dalam dantiannya. Sepasang mata tiba-tiba muncul dan mengawasinya. Matanya seperti obor yang menyala, menunjukkan kekuatan tertentu. Xiao Chen merasa seperti gunung besar menekannya. Di tempat ini, dia seperti seekor semut, dan keinginan untuk memuja entitas ini sepertinya mempengaruhinya. Namun, sebelum dia terpesona, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia pingsan. Ketika Xiao Chen pingsan, mantra ilahi guntur ungu tidak berhenti beredar, yang berarti energi spiritual di sekitarnya masih terus mengalir ke dalam tubuhnya. Berbeda dengan sebelumnya, energi spiritual ini tidak terserap ke dalam daging dan tulangnya. Semuanya dikumpulkan di dantiannya. Dantian, yang awalnya merupakan massa tak berbentuk, tampaknya telah menyebar, dan di dalamnya ada Azure Dragon muda kecil. Mata Azure Dragon tertutup, dan kelima cakarnya sedikit terbuka. Ia dengan rakus menyedot energi spiritual yang mengalir masuk, kedua kumisnya berayun dengan lembut. Tampaknya sangat nyaman, dan seluruh tubuhnya dengan cepat berenang berputar-putar, terus-menerus menyedot energi spiritual. Kulit lembut Azure Dragon perlahan mengeras, dan hanya bentuknya yang tidak berubah. Energi spiritual di sekitarnya perlahan mulai menipis. Bahkan tempat dengan energi spiritual yang lebih padat tidak akan mampu mengimbangi laju konsumsi Azure Dragon. Perlahan-lahan, energi spiritual di sekitarnya benar-benar tersedot hingga kering, dan pemulihan energi spiritual langit dan bumi akan membutuhkan waktu yang lama. Azure Dragon tampaknya tidak puas dan terus meminta lebih banyak. Namun,
Tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa di tubuh Xiao Chen. Ketika melihat daging Xiao Chen yang kuat, tubuhnya mulai mengerut. Naga Azure ini sebenarnya ingin mengekstrak energi spiritual di dalam dagingnya. Azure Dragon terus menyerap selama 1 jam sebelum berhenti. Kulit Azure-nya menjadi lebih padat dan kuat. Ia membuka matanya, menjulurkan kelima cakarnya, berenang dengan lincah, dan mengangkat kepalanya sambil mengeluarkan raungan yang ganas, seolah-olah ia telah terperangkap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya melihat siang hari lagi. Raungan ganas ini keluar dari tubuh Xiao Chen, meroket dan menembus langit. Para binatang roh di wilayah terluar Gunung 7 Tanduk semuanya bersujud ketakutan. Suara ini sepertinya mengandung tekanan yang sangat besar, seolah-olah dibuat untuk membuat mereka merasa takut. Pada saat yang sama, Master Sekte dari Istana Phoenix yang penuh gairah, Kota Kaisar Putih, dan gerbang bela diri ilahi dari benua Tianwu semuanya menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke kejauhan, menggumamkan kata-kata yang sama, naga Azure telah bangkit. Pada saat ini, Xiao Chen akhirnya terbangun. Hal pertama yang dia perhatikan adalah perubahan pada tubuhnya yang menyusut. Namun, dia tidak peduli dengan hal ini. Dia ingat ada sepasang mata misterius di dalam dantiannya, yang membuatnya merasa ketakutan. Dia segera duduk dalam posisi lotus dan mengirimkan kesadarannya ke dantiannya. Tapi dia tidak lagi melihat matanya, hanya Azure Dragon kecil. Ada beberapa awan putih mengambang di sekelilingnya, dan matanya terpejam, menunggu dalam diam. Apa yang terjadi? Dia dengan jelas melihat sepasang mata yang berisi kekuatan dan kekuatan yang kuat, sehingga dia tidak akan pernah melupakannya. Mungkinkah ini hasil karya Azure Dragon kecil itu?